Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang kelanjutan dari polio ya. Infeksi polio yang saat ini muncul lagi, dan ini juga yang kemarin sempat menjadi sorotan setelah diketemukan di kasus di Kabupaten Pidi, DI Aceh. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang paling beresiko terkena infeksi polio? Itu yang akan kita bahas kali ini. Sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam kolom gaya hidup, langsung kita baca dan kita ulas. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang ingin mencoba ya produk kesehatan herbal kami, yaitu madu hutan, variannya banyak sekali. Di antaranya adalah madu hutan Jambi ya, Flores ya, dan lain sebagainya. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Siapa yang paling beresiko terkena infeksi polio? Jakarta, CNN Indonesia. Infeksi virus polio kini menjadi sorotan setelah ditemukannya satu kasus di Kabupaten Pidi, DI Aceh beberapa waktu lalu. Penyakit ini lantas menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Pertanyaannya, siapa yang paling beresiko terkena polio? Polio adalah penyakit menular yang disebabkan infeksi virus. Penyakit ini menyerang saraf dan bisa menyebabkan kelumpuhan, kesulitan bernafas, hingga yang paling fatal adalah kematian. Gejala infeksi polio. Tak semua virus polio menyebabkan kelumpuhan. Pada beberapa kasus, infeksi justru hanya menimbulkan gejala ringan serupa flu seperti berikut: demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, muntah, kelelahan, sakit atau kaku pada bagian punggung dan leher, otot terasa lemah. Gejala-gejala di atas umumnya akan bertahan selama setidaknya 10 hari. Sementara pada kasus yang lebih serius, polio bisa menimbulkan kelumpuhan. Berikut beberapa gejala yang mungkin muncul: kehilangan refleks, otot lemah yang sangat intens, kaki terkulai. Kelompok yang beresiko polio. Pada dasarnya virus ini bisa menyerang siapa saja, tapi siapa yang paling berisiko terkena polio? Berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, polio umumnya menyerang anak di usia di bawah 5 tahun. Tapi kelompok dewasa juga bisa tertular polio jika memiliki faktor risiko. Menukil laman Center for Disease and Prevention Control (CDC), kelompok yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang tak pernah mendapatkan vaksinasi polio. Tak hanya itu, risiko penyakit parah hingga kematian akibat penyakit pada orang yang tidak mendapatkan vaksinasi juga akan meningkatkan seiring bertambahnya usia. Sebagaimana diketahui, satu pasien polio yang ditemukan di Aceh juga dilaporkan belum mendapatkan vaksinasi polio. Virus ini menyebar melalui droplet atau kotoran orang yang terinfeksi. Vaksinasi menjadi salah satu cara untuk melindungi diri dari polio. Ada dua jenis vaksin polio, yakni vaksin oral (OPV) dan vaksin virus polio yang dinonaktifkan (IPV). OPV diberikan secara oral. Vaksin ini dapat menginduksi kekebalan usus yang penting untuk menghentikan penularan virus polio. Sementara IPV diberikan melalui suntikan. IPV diklaim efektif dalam mencegah keparahan penyakit yang disebabkan infeksi polio. Demikian penjelasan mengenai siapa yang berisiko terkena polio, semoga membantu. Iya, jadi sobat sekalian, jadi hal yang menjadi ya sobat sekalian, jadi memang salah satu menjadi tantangan setelah COVID-19 itu memang banyak hal ya. Kemarin kita dihebohkan dengan gagal ginjal misterius, dan sekarang kemungkinan sudah agak turun ya. Belum selesai itu ada infeksi virus polio ya, yang kemarin sudah ditemukan salah satunya di Kabupaten Pidi, DI beberapa waktu lalu. Dan yang menjadi perhatian atau kewaspadaan tentu saja bagaimana virus ini adalah virus yang menular ya. Dan yang juga wajib kita waspadai adalah tingkat penularan itu ya, siapa saja ya. Tentu saja yang disebutkan di sini adalah anak di bawah 5 tahun. Tetapi kemungkinan orang dewasa tertular juga besar sekali. Artinya memang kewaspadaan untuk kita ya, untuk menjaga anak kemungkinan juga harus ditingkatkan. Di samping itu juga ya, tentang vaksinasi ya, vaksinasi polio itu menjadi sesuatu yang sifatnya urgent kalau kondisinya sekarang sedang gawat-gawatnya. Nah, kita ketahui gejala infeksi polio itu memang
hal yang umum atau jamak di tengah-tengah kita, misalnya demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, muntah, kelelahan. Kemudian juga sakit atau kaku pada bagian punggung dan leher. Kemudian juga otot terasa lemah. Nah, yang di atas ini ya, kadang yang menjadi kesulitan kita itu sifatnya bisa muncul, kemudian juga bisa hilang ya. Nah, yang muncul hilang ini yang menjadi pertanyaan, apakah gejala-gejala tadi itu ya, misalnya demam, kemudian sakit tenggorokan, sakit kepala, muntah itu benar-benar gejala yang mengarah kepada polio atau gejala umum saja ya. Oleh karena itu memang harus diperiksakan ya. Nah, gejala-gejala yang di atas itu yang tadi disebutkan seperti muntah, demam, sakit tenggorokan itu setidaknya ada berlangsung selama 10 hari. Artinya waktunya lama sekali ya. Tinggal kita ya sebagai orang tua itu bisa benar-benar ya memanfaatkan ataupun menangani segala hal itu pertama dengan sabar, kemudian segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Nah, untuk kasus yang lebih serius itu polio itu bisa menimbulkan kelumpuhan. Ya, ini yang menjadi pertanyaan, mengingat kalau tidak disegerakan untuk mengadakan vaksinasi untuk polio sendiri, itu kemungkinan virus itu akan nyebar. Makanya the leading sector yaitu Menteri Kesehatan mau tidak mau harus bertindak cepat untuk menangani ataupun mendeteksi dini ya, sebelum seseorang itu parah ataupun kalau sudah kena virus polio itu berujung kepada satu hal yang tidak diinginkan, yaitu kelumpuhan. Nah, sementara untuk pada kasus yang lebih serius itu muncul ya, misalnya kehilangan refleks, kemudian lemah otot yang sangat intens dan kaki terkulai. Nah, kemudian yang kita ketahui virus ini itu parahnya ya menyebar melalui droplet atau kotoran orang yang terinfeksi. Jadi memang sama seperti COVID-19 yang virusnya itu masih menular lewat droplet atau udara, tentu saja ini yang masih belum bisa terdeteksi ya. Ada juga dua jenis vaksin polio yang juga dianjurkan. Makanya satu hal yang kurang ataupun kurang agresif ya dalam hal penanganan vaksin polio yaitu vaksin ya. Ada dua vaksin, yaitu vaksin oral OPV dan juga vaksin virus yang dinonaktifkan atau IPV. Jadi memang itu ya sobat sekalian ya, satu hal yang harus kita berikan perhatian serius tentang kondisi kesehatan anak yang rentan, yaitu virus polio yang masih bergentayangan di tengah-tengah kita. Makanya satu hal yang perlu adalah bagaimana meningkatkan imunitas tubuh ya. Ketika imunitas tubuh kita itu naik, insya Allah tidak akan cepat untuk infeksi ataupun tidak cepat sakit ya. Makanya saya rekomendasikan untuk meningkatkan imunitas adalah konsumsi produk kesehatan, yaitu propolis. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Rukia yang ini ada produk sabu jagat ataupun produk yang premium karena sudah memakai nanoteknologi ya. Nanoteknologi itu teknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan untuk tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, penyakit kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, tumor, mah, kanker ginjal ya, kemudian jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Kemudian untuk varian selanjutnya yang juga saya rekomendasikan untuk nutrisi otak, yaitu ini yang biru, yaitu Turkish Propolis Rukia Brain. Manfaatnya untuk memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan dari Turkish Propolis Rukia antaranya sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Penggunanya cukup mudah ya, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Probiotics Turkiya. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami Dialgo di Tokopedia Shopee, atau juga bisa mencoba madu hutan kami ya. Variannya banyak, semua link pembelian ada di deskripsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.